Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita semua. Salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikutinya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ibu-ibu yang diberkahi Allah, hari ini saya mau menyampaikan tadabbur surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pedoman yang kami gunakan dalam mentadabburi surat Al-Hadid ini adalah tafsir Ibnu Katsir dan ensiklopedia Al-Quran. Baiklah, saya mulai dari ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Aminu. Berimanlah, aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kepada kita dengan fi'il amr ya. Aminu adalah kata perintah. Berimanlah kita semua, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya dengan iman yang sempurna, yang terus menerus lagi teguh dan kokoh. Dan untuk bisa menyambut seruan Allah supaya kita senantiasa punya iman yang terus menerus, yang kokoh, yang teguh, kita tidak harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengupayakan bagaimana caranya. Yang jelas, ilmu adalah salah satu pintunya. Dengan ilmu yang semakin bertambah tentang pengenalan kita terhadap Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin melihat kebesarannya, selain merasakan keagungannya, dan semakin sadar akan kasih sayangnya yang tanpa batas, maka otomatis keimanan kita akan semakin bisa bertambah. Dan manakala kita semakin mengenal Rasul kita tentang kemuliaannya, kesungguhannya, perjuangannya, kasih sayangnya, kita juga akan memiliki keimanan yang akan semakin bertambah. Disinilah kita perlu mengupayakan, karena Allah memerintahkan kita supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya setelah beriman, Allah juga masih memakai kata perintah lagi. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta Allah yang menjadikan kita menguasainya. Karena harta yang ada pada kita merupakan pinjaman dari Allah. Sesuatu yang bisa suatu saat lepas dari diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan harta yang masih kita miliki, sebagaimana pesan Rasulullah dalam salah satu hadisnya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Jadi selagi kita masih mempunyai harta, itulah kesempatan kita untuk berinfak dengan menggunakannya harta tersebut pada jalan ketaatan kepada Allah. Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa kelak harta itu akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan kita. Rasul pernah bersabda, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya qulubnu adama mali mali, anak Adam berkata, hartaku hartaku.
Padahal tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang kalian makan lalu lenyap, atau apa yang kamu pakai lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan, maka ia akan bersamamu. Dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dia Allah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi manakala kita ada perasaan takut miskin dengan harta yang kita keluarkan, Allah menjanjikan bahwa harta yang kita keluarkan Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Di ayat yang lain surat An-Nahl 96, ma'indakum yamfadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Disinilah kita diingatkan oleh Allah, selagi kita masih mempunyai harta, masih punya kekuatan, keuangan, kita upayakan supaya kita juga berinfak atau menyimpan harta itu untuk diri kita sendiri yang akan mendampingi diri kita. Karena apa yang diserahkan kita berinfak pada jalan Allah, dia akan menjadi kekal. Selanjutnya pada keterusan ayat ini Allah berfirman, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagi mereka ajrun kabir, pahala yang besar. Jadi orang yang beriman, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ajrun bermakna sesuatu imbalan pekerjaan yang dilakukan seseorang. Imbalan itu bisa berupa materi keduniaan atau juga bersifat immateri atau non-materi. Misalnya berupa keberuntungan, petunjuk, kemudian hidup, kemudahan beribadah, kemudahan untuk berbuat baik, dan juga bersifat pahala dan surga. Jadi manakala kita menghendaki hidup kita lapang, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, maka salah satu cara sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah, hendaklah kita jangan segan-segan untuk berinfak, untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai jalan untuk mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan juga mendapatkan ridho Allah. Juga nanti di akhirat kita juga akan menemui harta yang kita infakkan. Dan kita jaga niat kita itu semata-mata lillahi ta'ala. Karena innamal a'malu binniyah, ya. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Manakala kita niatnya bukan karena Allah, ya itu bisa menjadi sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Jadi iringilah infak yang kita keluarkan dengan sebaik-baik niat, sehingga infak itu kembalinya tetap kepada kita. Aman infak kita dengan niat yang baik. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Padahal Rasul mengajak kalian agar beriman kepada Tuhan kalian. Yakni faktor apakah yang menghalangi manusia untuk beriman? Padahal Rasul sudah menyeru dan menyuruh kita untuk beriman dengan menjelaskan kepada kita manusia alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat kenapa kita harus menyembah atau beriman kepada Allah. Tentang soal iman, Rasul pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya tentang orang-orang mukmin yang paling dikagumi oleh Rasulullah keimanannya, atau kaum yang paling menakjubkan keimanannya. Ialah suatu kaum yang datang sesudah para sahabat. Mereka hanya menjumpai lembaran-lembaran tulisan atau mushaf atau buku. Mereka tidak menemui Rasul. Lalu mereka beriman kepada semua yang terkandung di dalamnya. Itu adalah suatu kaum, suatu umat yang dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan sahabat-sahabatnya. Suatu kaum yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sungguh ini adalah satu karunia perkabaran dari Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan kaum yang meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita mengimani ajaran-ajarannya,
kita mengimani Al-Quran yang diturunkan Allah lewat Rasul. Marilah kita sama-sama berupaya bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang Rasul takjub atas dirinya. Semoga Allah memberikan kekuatan dari kita, menunjukkan diri kita bahwa kita adalah suatu kaum yang sangat menakjubkan, yang tidak bertemu Rasul, tetapi kita mengimaninya, mengimani ajaran-ajarannya. Lanjutan ayat adalah waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian orang-orang mukmin. Ibnu Jarir menduga yang dimaksud perjanjian ini adalah janji saat manusia di dalam sulbi Adam, seperti yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Ya, jadi pada saat manusia belum dilahirkan, manusia sudah mempunyai janji bahwa dia mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, bersaksi bahwa adalah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Lantas mengapa manusia cenderung untuk ingkar janji, menyimpang dan kufur? Itu karena manusia mempunyai sifat lupa. Mereka lupa atas janji mereka sendiri di hadapan Rabb-Nya. Untuk itulah Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu. Janji untuk selalu beriman kepada Allah. Janji untuk selalu mentauhidkan Allah. Kita masuk dalam ayat ke-9. Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya Dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dan ajaran-ajaran yang diturunkan lewat Rasulullah Muhammad SAW, karena Allah hendak mengeluarkan manusia kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada kebenaran, dari pendapat-pendapat yang menyesatkan kepada cahaya petunjuk yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Di akhir ayat Allah menegaskan, wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Jadi bukti kasih sayang Allah itu diturunkannya Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk, sebagai panduan dalam jalan hidup, supaya kita bisa terang jalan kita dalam jalan hidup. Tidak lagi sedih, tidak lagi susah. Bagaimana kita menjalani hidup dengan bahagia, hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup berbangsa, bagaimana kita dalam mengisi waktu kita dan sebagainya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Benar-benar suatu karunia Allah yang diturunkan atas manusia supaya menjadikan hidup kita terang dan bahagia. Ayat ke-10. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan mengapa kalian tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal milik Allah lah semua pusaka yang di langit dan di bumi. Ayat ini kembali menegaskan, berinfaklah dan janganlah kalian takut jatuh miskin. Karena sesungguhnya Allah yang kalian berinfak di jalannya, Dialah yang memiliki langit dan bumi. Karena barang apa saja yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Lanjutan ayat. La yastawi minkum man anfaqam min qabli fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu.
Tidak sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Yakni Allah membedakan derajat antara orang-orang yang beriman, berinfak, dan berperang sebelum Fathu Mekah dengan orang-orang yang berinfak dan berperang sesudahnya. Karena sebelum Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, saat itu kondisi kaum muslimin sangat berat. Hanya orang-orang pilihan yang mau bersama Rasul, yang mau beriman, berinfak dan berperang menghadapi ancaman-ancaman yang bermacam-macam, yang mengancam masyarakat muslim yang baru dibangun Rasulullah di kota Madinah. Allah melibatkan mereka semua. Tetapi pada lanjutan ayat Allah berfirman, wa kullu wa'adallahul husna, dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka itu balasan yang lebih baik, yakni orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah atau sesudahnya, semuanya mendapat pahala dari amal-amalnya, sekalipun terdapat perbedaan dalam derajat keutamaannya. Di akhir ayat Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah lebih mengetahui kondisi kita dalam keadaan bagaimana kita berinfak, dalam kondisi lapang ataukah sempit, kesulitan apa saja yang kita hadapi pada saat kita memenuhi perintah Allah. Semuanya tercatat di sisi Allah. Karena Allah adalah khabirum bima ta'malun, maha teliti, maha tahu atas apa yang kita lakukan. Ayat ke-11, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Walahu ajrun karim, dan dia akan memperoleh imbalan atau balasan yang mulia. Sungguh ayat-ayat yang luar biasa. Rizki datangnya dari Allah. Kita diuji dengan rizki yang diberikan pada kita. Kita diperintahkan untuk berinfak dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah memberi pahala atas rizki yang datangnya dari Allah. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran, kekuatan dari ayat-ayat yang luar biasa ini, yang menjadikan diri kita menjadi hamba yang semakin hari semakin tunduk, semakin mencintai ayat-ayatnya, dan berupaya untuk menghidupkan, melaksanakan apa-apa perintah Allah. Semoga Allah menguatkan diri kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallahi wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.